sahabat muda GPIB, apa kabar? Saya Imel Sibala, kembali menyapa kita semua dalam perbincangan yang menarik hari ini dengan tamu kita, Karen Puimera. Nah, hello, apa kabar Karen? Halo Kak Imel, aku baik. Ya, sehat, puji Tuhan. Jadi Karen Puimera ini adalah perwakilan dari GPIB dan juga tentu saja dari Indonesia untuk hadir di sidang Dewan Gereja-Gereja Dunia atau WCC di Jerman. Sungguh suatu hal yang sangat menginspirasi ya. Jadi kesempatan ini kita ingin bertanya-tanya, tapi lebih dahulu Karen mungkin cerita sekarang aktivitasnya apa? Kalau saat ini aku lagi menyusun tesis di Pasca Sarjana Sekolah Agama dan Lintas Budaya atau bahasa Inggrisnya itu Center for Religious and Cross Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ya, keren sekali. Jadi sekarang sudah dalam proses tesis dan sebentar lagi bisa jadi. Mohon doanya. Iya, amin, amin tentu saja. Nah, Karen, menarik sekali belakangan ini kita dapat banyak pemberitaan kesibukan Karen di WCC saat itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit menurut Karen, benefit apa kira-kira yang bisa diperoleh anak-anak muda GPIB dari keterlibatan Karen di WCC? Oke, terima kasih Kak Imel. Aku sebelumnya itu pada saat mendaftar, aku sebenarnya mendaftar sebagai steward atau pandu sidang untuk sidang raya WCC ini. Tapi dari Majelis Sinode kemudian menginginkan aku untuk menjadi delegasi atau peserta sidang di sidang raya di Jerman waktu itu. Jadi aku sebenarnya mau steward tapi jadinya malah jadi peserta. Dan itu peserta itu lumayan berkesan karena aku memiliki hak untuk bersuara, hak untuk menyampaikan aspirasi, untuk melakukan konsensus dan lain sebagainya. Dan dari situ juga karena aku sebagai peserta, aku berhak untuk dipilih atau diusung oleh gereja GPIB dan juga dapat dukungan dari PGI. Dan saat ini aku menjadi anggota dari Central Committee di WCC dan juga anggota di Executive Committee untuk mewakili pemuda, perempuan dan orang awam serta regional Asia. Waduh, mewakili 4 komponen ya, luar biasa. Nah, Karen, sebagai anak muda di GPIB dan di Indonesia, waktu itu pasti ada kesempatan sharing kan? Nah, hal-hal apa yang Karen sharing untuk peserta di WCC saat itu? Aku waktu itu men-sharingkan bahwa Indonesia ini kan terkenal dengan beragam etnis, beragam budaya, dan juga orang-orangnya itu berlatar belakang yang berbeda-beda, agama, suku, budaya, dan keragaman itu yang aku tonjolkan ketika aku berada di WCC, berada di sidang raya pada waktu itu, dan aku mengikuti ecumenical conversation tentang kebebasan beragama dan beragama. Luar biasa. Dan itu yang aku tonjolkan, concernku terhadap kebebasan beragama dan juga tentang keterwakilan pemuda juga, bahwa dalam kegiatan kebebasan beragama, lintas agama, pemuda itu juga berperan penting karena pemuda itu walaupun di dalam kelompok usia yang sedikit waktunya dia beranjak dari remaja, masa pemuda itu pendek cukup singkat. Tapi dia memiliki peran yang sangat penting di dalam perkembangan zaman, kemudian di dalam pergerakan ekumenis, pergerakan lintas agama juga sangat penting. Dan itu yang kemudian contoh-contoh di Indonesia seperti pemuda GPIB dengan GP Ansor, Banser, NU, dan itu punya network yang baik. Network lintas agama itu yang kemudian aku tonjolkan. Kemudian juga tentang kesehatan mental di masyarakat Indonesia yang mungkin masih perlu untuk disosialisasikan dengan baik oleh pemuda, dan juga hal-hal menyangkut tentang kekerasan seksual di dalam pemuda, itu juga yang kemudian aku sampaikan pada saat itu. Kira-kira isu-isu apa yang paling menarik buat mereka? Respons yang mereka paling respons dari apa yang Karen sampaikan? Apakah tadi tentang keragaman atau apa? Mereka sangat tertarik dengan keragaman karena banyak dari peserta sidang yang berasal dari negara-negara yang sekular, kemudian negara-negara yang agak homogen. Mereka suku dan etnisnya itu tidak beragam, kemudian
keberagaman agamanya juga kurang dan itu iya. membuat mereka sangat tertarik dengan Indonesia. Ya, Indonesia Dan kan luar biasa dan ya. juga tertarik dengan bagaimana pergumulan orang-orang Kristen di Indonesia dan pergumulan pemuda Kristen di Indonesia dalam menyebarkan cinta kasih dengan form-form yang milenial atau ya, yang dengan gaya mereka yang relevan dengan masa ini. Oke, Karen. Pertanyaan terakhir dari saya. Nah, apa pesan-pesan Karen untuk kaum muda, khususnya GPIB? Karena kan kita tentu berharap akan ada Karen lain ke depan yang lebih banyak terekspos ke apa yang namanya sidang atau seminar atau exposure di luar negeri gitu. Silakan Karen. Jadi teman-teman, Gerakan Pemuda GPIB khususnya, aku berharap teman-teman juga bisa mengikuti jejak, tidak hanya aku, bahkan pendeta-pendeta juga banyak yang menjadi pelopor ekumenis dari kancah pemuda, kemudian kependetaan mereka, dan itu membuat GPIB juga dapat terlihat di kancah ekumenis global dan juga regional, dan kiranya teman-teman bisa aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PGI terkait sidang raya mereka, dan juga untuk aktif menjadi pandu sidang, memulai dari pandu sidang juga itu sangat bagus. Dan kemudian juga lebih menjaring dan juga berjejaring dan melebarkan sayap untuk lintas agama, kemudian dan tetap relevan dengan konteks yang ada di Indonesia dan saat ini bagi pemuda. Terima kasih Karen, kamu udah membuka wawasan luar biasa dari kita semua, dan ini kesempatan yang menarik. Terima kasih, sukses selalu Karen, Tuhan berkati. Ya, demikian salam dari kami berdua, dan semoga perbincangan ini menginspirasi sahabat muda GPIB. See you, God bless you all, bye bye.